Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Egi Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kita tahu kita sebagai muslim ini kita juga mempunyai hak kepada saudara kita ya, yaitu diantaranya adalah kita jangan saling menghasut. Kita jangan saling menghasut satu sama lain untuk menimbulkan perpecahan. Lalu yang kedua ini adalah iri dengki. Nah, sebagai seorang muslim, sifat yang harus dihindari diantaranya adalah iri dengki. Iri dengki ini berhubungannya dengan apa yang orang lain punya gitu. Kalau orang lain mempunyai sesuatu yang baru, sebaiknya kita sebagai saudaranya itu ikut senang ketika orang lain itu mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kita juga ikut merasa senang kepada saudara kita yang sedang misalnya membeli sebuah handphone baru. Kita juga harus ikut senang kalau saudara kita membeli handphone baru. Jangan kita iri dengki. Lalu yang ketiga, haknya itu jangan ada rasa marah satu sama lain. Jadi sebagai seorang muslim itu kita harus netral gitu. Maksud netral ini jangan gampang marah ketika dipancing. Kita harus sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya itu bukan sabar namanya ya teman-temannya. Jadi yang selanjutnya itu jangan saling membelakangi. Maksud saling membelakangi ini ketika kita ngobrol dengan orang itu, kita ngobrolnya baik-baik. Nah, kalau ketika kita di belakang orang itu, kita mengobrolnya tidak baik-baik gitu. Jadi di depan baik, di belakangnya ngomongin yang tidak baik. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu menjual barang kepada orang lain. Nah, jadi hak seorang muslim itu diantaranya kita juga bisa untuk berdagang itu. Kita sebagai penjual, lalu saudara muslim juga sebagai pembeli. Jadi itu haknya itu jual beli lah ibaratnya tuh. Saya sebagai penjual, lalu saudaranya juga sebagai pembeli. Nah, yang selanjutnya ini adalah hak untuk jangan saling menzolimi satu sama lain. Jadi kita sebagai umat muslim, kita jangan menzolimi di antara satu dengan yang lain. Karena ini tidak boleh ya, karena merugikan diri sendiri. Lalu kita juga jangan mencela orang lain. Jangan berkata dusta kepada orang lain. Kita berbicara apa adanya sesuai fakta gitu. Kita jangan, kalau bisa sebisanya kita berbicaranya jangan dusta. Kan ada yang bilang kan jangan ada dusta di antara kita. Asik. Lalu selanjutnya adalah kita sebagai umat muslim itu harus membina hubungan yang baik kepada muslim yang lainnya. Seperti apa? Seperti kita saling membantu kepada saudara kita. Misalkan saudara kita sedang merasakan sedih. Nah, kita sebagai seorang muslim, kita harus menghibur saudara kita yang sedang sedih. Karena itu merupakan kebaikannya sangat banyak sekali. Lalu kita juga ketika saudara kita sedang mengalami kesulitan, kita harus membantunya ya gitu, agar urusan saudara kita dipermudah atau mudah gitu, karena kita membantu saudara kita. Nah, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Bukan hanya cuma di dunia saja, di akhirat juga kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita memudahkan saudara kita di dunia tuh.
balasannya kan kita menjadi berlipat ganda kan. Kita cuman bantu saudara kita di dunia, tapi dapat balasannya dunia dan akhirat. Sungguh luar biasa juga kan. Lalu selanjutnya ketika kita melihat, tidak sengaja melihat aib saudara kita, kita sebaiknya menutup aib saudara kita. Karena kenapa? Karena kalau kita menutupi aib saudara kita di dunia, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan juga di akhirat tuh. Maha pemurah, apalagi Allah itu sudah baik banget kepada kita, tapi kitanya kadang-kadang lupa sama Allah gitu. Lalu Allah juga akan membantu kita apabila kita membantu saudara kita yang sedang kesusahan atau sedang kesulitan. Nah, barang siapa yang memudahkan hajat-hajat ataupun keinginan-keinginan saudara kita, maka Allah akan memenuhi hajat-hajat kita. Nah, sungguh luar biasa bukan? Menjadi seorang muslim itu sangat ibaratnya sangat agung gitu, anugerah yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena kan kita diberikan keistimewaan tersebut. Kita membantu saudara kita di dunia, lalu Allah akan membalasnya di dunia, bahkan di akhirat juga gitu kan. Kita mendapatkan dua kali sekaligus, pembantunya atau dimudahkannya gitu. Jadi intinya kita harus sama-sama untuk memenuhi hak-hak saudara kita ya. Jangan sampai kita bersikap zolim kepada kepada saudara kita. Jadi kita tetap untuk membantu saudara kita yang dalam kesulitan dan juga memudahkan urusannya. Intinya tetap sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Semoga video singkat ini ada manfaatnya. Terima kasih. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.